Bapak, Ibu, saudara-saudaraku kekasih Kristus, meskipun sampai saat ini pandemi COVID-19 belum usai, sehingga kita para lansia belum dapat bertemu untuk merayakan kelahiran Sang Juru Selamat secara onsite. Tetapi itu tidak menghalangi kita untuk tetap merayakan Natal dengan sukacita, karena Tuhan Yesus betul-betul sudah datang dan menjadi Juru Selamat kita. Suatu waktu kelak jika semua sudah normal, kita pasti akan merayakan kembali secara onsite. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama memuliakan Tuhan. Karena kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hai dengar tembang malaikat. Silahkan dulu. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Ketua Komisi Usia Lanjut Ibu Maria Hartono. Mari saudara, Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau sore hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk merayakan Natal bersama-sama walaupun masih secara online. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau mau hadir tengah-tengah kami, menjadi juru selamat kami dan Tuhan kami. Tuhan, berkatilah acara yang dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati semua yang terlibat di dalam acara ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 119 ayat yang pertama dan keempat. Hai dunia, gembiralah. Bersama bersyukur, bersama
kita pada pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Darmanto Lemuel. Selamat sore, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa, mohon terang Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam ibadah Natal ini, biarlah kami boleh menerima pesan-Mu. Dan kami yakin bahwa firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang memperbaharui hidup kami. Kiranya Roh Kudus menerangi, memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema Natal Lansia GKI Temanggung saat ini adalah suka duka Natal. Bacaan diambil dari Matius 2 ayat 13 sampai dengan 18. Saya bacakan Matius 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah Maria, ambillah anak itu beserta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah pembacaan Alkitab saat ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang ini akan melihat kesukacitaan Natal. Karena biasanya Natal identik dengan kesukacitaan, dan ini kita alami juga tentunya. Ada dekorasi ya, sekarang pun ada dekorasi ya, pohon terang. Dan biasanya kalau onsite itu ada konsumsi ya, kita makan bersama. Biasanya ada atraksi-atraksi yang menarik, ada kado atau hadiah Natal, ada nyanyian, tadi sudah kita nyanyikan beberapa, dan kadang ada tarian. Dan juga yang sangat menyukakan bagi kita sebagai keluarga adalah kita bisa bertemu keluarga ya, ketemu dengan anak, mantu, putu, dan mereka biasanya pada mudik, pada balik dan ketemu. Kita bersama-sama makan, bersama-sama berkumpul, ya ngobrol dan lain sebagainya. Ya itulah sukacita Natal yang biasanya kita lakukan, alami begitu ya. Tapi saudara-saudara, kita melihat tadi juga sudah disinggung di bagian pembukaan. Saat ini kita mengalami duka cita Natal. Karena ada krisis yang namanya krisis multidimensi yang menerpa siapa saja. Di bidang kesehatan, ada yang sakit, terkena COVID, bahkan ada yang sampai meninggal. Apalagi sekarang ini juga ada varian baru ya, yang namanya Omikron yang dari Afrika. Jadi kesehatan itu cukup membuat kita jadi was-was juga secara kejiwaan, kita jadi stres, kita takut.
Jangan-jangan kita ketularan, jangan-jangan saudara kita terkena. Ya, di bidang ekonomi juga cukup banyak yang akhirnya berhenti bekerja, kehilangan penghasilan yang biasanya banyak dapatnya akhirnya berkurang banyak. Ada yang terpaksa ter-PHK, berhenti bekerja. Ya, prihatin sebetulnya ya, di bidang ekonomi cukup banyak. Di bidang ibadah kita juga melihat, kita biasanya onsite begitu, tapi cukup lama kita ibadahnya online ya. Bahkan baru-baru ini mungkin lansia boleh bergabung di dalam ibadah onsite ini. Dan ada PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dan ini mungkin membuat sebagian anggota keluarga kita tidak bisa pulang kampung ya, karena tidak boleh cuti, dan ini mungkin membuat kita jadi terhambat dalam pertemuan keluarga. Ya, inilah duka cita Natal di kala pandemi. Di satu sisi ya ada sukacita, tapi di sisi lain ada duka cita, karena di mana-mana kita melihat ada krisis, ada pembatasan. Mari kita juga melihat Natal perdana kita ya, Natal perdana yang ada dalam Alkitab pada waktu Tuhan Yesus lahir. Tentunya itu adalah sukacita yang besar, sukacita dalam keluarga Yusuf dan Maria. Kelahiran anak dalam keluarga itu adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Mereka bisa menimang anak, ya. Mereka bisa tertawa bersama dengan anak. Kelahiran anak dalam keluarga adalah sesuatu yang menggembirakan. Dan biasanya kalau sebuah keluarga punya anak diberi selamat, wah selamat ya untuk kelahiran anak. Dan itu bagi keluarga Yusuf dan Maria tentu mereka bersukacita ya, karena melahirkan seorang anak. Apalagi anak ini bukan anak yang biasa ya. Dia juga adalah anak Allah, bukan hanya anak manusia tapi anak Allah, juru selamat. Tentunya bagi keluarga Yusuf dan Maria ini sesuatu kebahagiaan yang luar biasa. Dan bagi dunia ini, bagi penduduk bumi ya, tentunya kelahiran Yesus sebagai juru selamat itu sesuatu yang luar biasa. Maka malaikat mengabarkan apa? Ada kesukaan besar, hari ini telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kesukaan besar ya, sukacita yang besar sekali. Itu Natal, karena Allah berinkarnasi menjadi manusia. Dan bukan hanya itu, para malaikat, bala tentara sorga juga bernyanyi. Saudara, kalau malaikat sampai bernyanyi, bala tentara surga bernyanyi, waduh, tentunya sesuatu yang luar biasa megahnya. Mungkin kita pernah mendengar lagu dalam paduan suara yang begitu hebat, misalnya Haleluya Handel yang dinyanyikan dengan begitu megah oleh paduan suara tingkat dunia begitu ya. Wah, begitu indah, begitu megah. Apalagi kalau malaikat dan bala tentara surga itu bernyanyi, wah kayak apa megahnya, bagaimana agungnya, sesuatu yang luar biasa sekali. Di samping itu, saudara, ada tamu-tamu yang datang, ada para gembala yang datang di situ, tentu itu menambah kesukacitaan bagi Yusuf dan Maria, dan para majus yang datang menyembah dan memberi persembahan, yakni emas, kemenyan, dan mur. Sungguh Natal menjadi penuh dengan kesukacitaan pada waktu itu. Kelahiran anak dalam keluarga, kelahiran juru selamat dunia, ada nyanyian dari para malaikat dan bala tentara sorga, ada tamu-tamu yang hadir, para gembala, kedatangan juga orang majus yang menyembah bayi Yesus dan memberi hadiah. Kalau kita kedatangan tamu tentu juga sangat bersukacita, dan keluarga Yusuf dan Maria tentu juga bersukacita. Dunia bersukacita
karena sudah lahir juru selamat. Itulah saudara sukacita Natal perdana. Tetapi mari kita juga lihat ada duka cita Natal perdana. Bukan hanya sukacita, tapi ada duka cita. Duka citanya apa, saudara-saudara? Yakni ada ancaman pembunuhan bayi Yesus oleh Herodes yang keji itu. Saudara, baru aja kita mungkin punya anak begitu, kemudian ada ancaman pembunuhan. Sebagai orang tua, tentunya kita gelisah, kita cemas. Aduh, anak kita mau dibunuh. Wah, tentu ada ketakutan. Bukan bagi Yusuf dan Maria saja, tapi bagi banyak orang tua pada waktu itu. Betapa mencekamnya suasana waktu itu. Betapa mengerikannya suasana waktu itu. Karena ada ancaman pembunuhan bayi-bayi. Bagaimana dengan orang tua yang punya anak pada waktu itu? Tentu cemas, tentu gelisah. Dan pada waktu terjadi eksekusi pembunuhan anak-anak pada waktu itu, tentu ada ratap tangis yang luar biasa. Ada kesedihan yang luar biasa di hati para orang tua. Tentunya ada kesedihan juga di hati Yusuf dan Maria. Karena apa? Karena mungkin tetangganya anaknya dibunuh, mungkin tetangga sebelah sana anaknya dibunuh. Tentu Yusuf dan Maria ada rasa solidaritas, ada empati. Aduh, kasihan tetangga kita anaknya dibunuh. Tentu ada kesedihan juga di hati Yusuf dan Maria. Dan karena itu mereka diperingatkan melalui mimpi ya, mereka supaya pergi ke Mesir. Dan saudara-saudara, mereka pergi ke Mesir. Tentunya ini menjadi pergumulan tersendiri, menjadi tantangan tersendiri, menjadi sesuatu yang tentunya tidak mudah. Ada pergumulan berat, ada perjuangan berat Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus. Dan perjalanan ini cukup jauh, tapi ada tanggung jawab yang mereka pikul. Mereka harus menyelamatkan bayi Yesus. Dan perjalanan ini cukup jauh, mereka harus berjalan. Ada sukacita Natal karena kelahiran seorang bayi, kelahiran juru selamat. Tapi di sisi lain ada pergumulan yang sangat berat, ada perjuangan yang harus Maria dan Yusuf hadapi. Juga untuk mengungsi ke Mesir, sesuatu yang sangat-sangat tentunya menjadi pergumulan yang berat bagi mereka. Ada perjuangan, ada pergumulan, juga ada tanggung jawab. Nah, saudara, pada saat penyingkiran ke Mesir ada sebuah kisah yang memang tidak ada dalam kitab suci, tetapi itu semacam ada cerita-cerita rakyat pada waktu itu ya. Ketika tentara mengejar Yusuf dan Maria mencari bayi Yesus ya. Mereka bersembunyi di sebuah gua. Yusuf dan Maria ini dan bayi Yesus. Dan ketika mereka masuk ke dalam gua, tiba-tiba ada laba-laba yang membuat sarang di depan pintu gua. Dan tentara Herodes yang mencari sampai ke gua itu dan mereka melihat, wah, ini ada sarang laba-laba. Kalau ada sarang laba-laba di depan pintu, tidak mungkin ada orang di dalamnya. Kalau ada orang di dalamnya, sarang laba-laba itu pasti akan rusak. Nah, akhirnya tentara itu tidak memasuki gua itu. Padahal di dalamnya ada Yusuf, Maria dan bayi Yesus. Di sini kita melihat, saudara, di tengah krisis ada perlindungan dan penyertaan Tuhan yang melindungi Yusuf, Maria dan juga bayi Yesus. Allah beserta mereka dan melindungi mereka dari tangan-tangan orang-orang jahat. Ya, saudara, itulah bagian dari duka cita Natal, tetapi kita melihat pemeliharaan Allah yang nyata di dalam kehidupan Yusuf, Maria dan bayi Yesus.
Saudara-saudara, marilah kita juga merenung. Kita mencoba menyandingkan Natal zaman dulu dan Natal perdana dan juga Natal saat ini. Pada waktu itu ada ancaman Herodes terhadap bayi-bayi umur 2 tahun ke bawah. Dan ini ancaman yang mengerikan. Saat ini pun ada ancaman yang mematikan, yakni virus corona. Tadi sudah disinggung, ada varian baru yang namanya Omikron yang berasal dari Afrika. Dan ini cukup menakutkan juga varian-varian yang baru ini, sehingga mendapat perhatian khusus dari WHO terhadap virus varian baru Omikron ini. Jadi ada duka cita Natal perdana, ancaman Herodes, tapi juga di saat ini ada ancaman virus corona varian baru saat ini. Tapi di tengah duka cita Natal itu, saudara-saudara, tetap kita melihat ada sukacita Natal perdana, ya, yang kita lihat dari dulu juga sampai sekarang ini. Kita melihat di Natal perdana kelahiran juru selamat dunia di Bethlehem. Itu kesukacitaan yang melampaui apapun juga. Allah berinkarnasi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan tentunya juga kita melihat ada perlindungan bagi Yusuf, Maria, dan bayi Yesus dari ancaman pembunuhan itu. Dan kita percaya di tengah-tengah Natal saat pandemi ini kita juga tetap merasakan sukacita karena Kristus lahir di hati kita semua. Kita memperingati Yesus bukan hanya lahir di Bethlehem, tapi kita merayakan Yesus yang lahir di hati kita masing-masing sekarang ini. Kita yang sudah mengalami kelahiran baru, karena Kristus lahir di dalam hati kita. Dan kita percaya Kristus yang lahir di hati kita terus melindungi kita dalam kerapuhan-kerapuhan kita. Karena itu di tengah duka cita Natal, kita tetap bisa merasakan sukacita Natal. Di tengah ancaman pandemi, kita tetap merasakan bahwa Tuhan menyertai dan menjaga kita semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan melihat sisi suka dan sisi duka Natal, kita bisa merayakan Natal dengan lebih bijaksana. Bagaimanapun kita harus bersukacita atas kelahiran Yesus, karena dia adalah juru selamat pribadi kita, tetapi juga adalah juru selamat dunia. Dan tidak salah kita mengekspresikan sukacita kita itu dengan makan bersama keluarga, dengan dekorasi yang indah, dengan berbagai acara yang mungkin bisa kita nikmati di rumah kita masing-masing, ataupun kita menyaksikan film-film Natal di rumah kita, menyanyikan lagu-lagu Natal bersama dengan keluarga kalau memang bisa berkumpul di keluarga kita, ataupun kita bersama dalam jumlah terbatas sesuai protokol kesehatan. Kita bisa menyanyikan lagu-lagu Natal, itu adalah sukacita kita. Karena bagaimanapun keselamatan dari Tuhan harus kita rayakan. Natal adalah sebuah pesta sukacita, pesta rohani kita. Kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Karena Yesus lahir di dunia ini dan Yesus lahir di hati kita. Dan sukacita ini tidak bisa kita tahan bagi diri kita sendiri. Seperti para gembala yang menyaksikan kelahiran Yesus, dia juga memberitakan kepada orang lain. Kalau saudara dan saya bersukacita, biasanya sukacita itu tidak bisa kita tutup-tutupi. Dan biasanya kita ingin bagikan pada orang lain. Kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus, kita cenderung untuk bercerita kepada orang lain. Itulah juga yang dilakukan oleh para gembala merayakan Natal perdana. Sukacita mereka melimpah ruah dan mereka cerita kepada banyak orang tentang Yesus Sang Juru Selamat yang sudah mereka temui. Dan saya percaya juga orang Majus yang berjumpa dengan bayi Yesus juga penuh dengan sukacita. Ketika melihat bintangnya saja mereka sudah bersukacita.
apalagi saat berjumpa Yesus. Dan mereka sudah menyiapkan kado bagi Yesus. Sukacita itu diwujudkan dalam pemberian hadiah, emas, kemenyan, dan mur. Saudara juga bisa meluapkan, mengungkapkan sukacita kita dengan bentuk persembahan kepada Tuhan. Persembahan hidup kita pada Tuhan. Persembahan apa yang bisa kita berikan pada Tuhan. Bukan karena terpaksa, tetapi karena memang kita bersukacita. Karena kita sudah merasakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itulah ungkapan sukacita dari para Majus yang memberikan persembahan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 mengungkapkan, karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Ungkapan sukacita bisa berupa kesaksian kita pada sesama, bisa berupa persembahan hidup kita pada Tuhan, atau kita juga bisa mempersembahkan sesuatu bagi gereja Tuhan yang bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Itulah wujud sukacita Natal kita, yakni kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan sesuatu pada Tuhan seperti para Majus. Atau kita bisa cerita pada orang lain karena kita sudah mendapat keselamatan dari Yesus seperti para gembala. Itu wujud sukacita kita. Tapi saudara jangan lupa, ada duka cita Natal yang juga kita perlu hayati. Seperti Natal perdana, ada krisis di sana, pembunuhan anak-anak di bawah 2 tahun. Ada krisis yang mengerikan, ada ratap tangis di sana. Dan Natal saat ini pun kita juga melihat ada cukup banyak keluarga yang mengalami krisis. Entah yang ditinggal oleh anggota keluarga karena sakit COVID, ada yang krisis ekonomi, ada yang mengalami krisis yang lain-lain, yang sakit dan lain sebagainya. Kita juga harus punya solidaritas kepada mereka. Kita harus punya empati. Kita juga harus merasakan duka cita pada saat Natal dengan cara kita berbagi sesuatu kepada mereka. Kita bisa berbagi sesuatu apa yang kita miliki. Kita bisa menguatkan dan menghibur mereka. Tapi kita juga bisa berikan sesuatu sebagai wujud solidaritas kepada saudara-saudara kita. Menjelang Natal, saudara, kita juga dikejutkan dengan letusan Gunung Semeru ya, yang katanya juga memakan korban. Nah, ini menjadi kesempatan bagi kita karena ada duka cita di sekitar Natal. Kita bisa ikut berbagi pada mereka untuk solidaritas kepada saudara-saudara di tengah pandemi ya. Gereja kita pun sudah ikut berpartisipasi dengan menyelenggarakan atau membantu memfasilitasi orang-orang untuk vaksin. Itu sebagai wujud solidaritas kita ya kepada semua orang. Karena di tengah pandemi ini ada krisis, semuanya kita mengalami krisis. Kita harus berbuat sesuatu sebagai wujud empati dan solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita. Itulah yang harus kita lakukan. Sehingga sukacita Natal dan duka cita Natal betul-betul kita hayati. Sehingga kita bisa merayakan Natal secara bijak dan seimbang. Dan di atas itu semua juga saudara-saudara, kita harus tetap meyakini bahwa Tuhan itu selalu beserta kita. Karena Yesus disebut sebagai apa? Immanuel, artinya Allah beserta kita. Jadi kita yakin akan penyertaan Tuhan. Natal perdana pada waktu itu Allah menyertai Yusuf dan Maria dan bayi Yesus. Kita juga percaya Tuhan menyertai kita sebagai pribadi, sebagai gereja. Tuhan selalu beserta kita. Dan saudara-saudara, karena Tuhan selalu beserta kita, kita jangan berhenti untuk terus melayani. Seperti Yusuf dan Maria yang terus berjalan menuju Mesir, kemudian kembali ke Israel. Mereka terus berjuang bersama dengan bayi Yesus, membesarkan Yesus, terus berjuang dan terus berjuang. Demikian juga saudara dan saya harus terus melayani, harus terus berjuang. Janganlah pandemi membuat kita lesu, membuat kita lantas mandek. Kita harus terus bergerak dan terus bergerak dan terus bergerak.
terus melayani dan terus berjuang. Karena Tuhan selalu menyertai kita dan Tuhan menghendaki kita untuk terus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, inilah suka dan duka Natal. Dengan melihat sisi suka dan sisi duka Natal, dengan melihat wajah Natal, wajah suka dan wajah duka Natal, biarlah kita boleh merayakan Natal dengan lebih bijaksana. Bersukacitalah, tetapi juga berdukalah bersama dengan orang yang berduka. Dengan demikian kita bisa merayakan Natal secara utuh dan Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 101 ayat yang pertama dan kedua, Alam Raya Berkumandang. Tibalah kita akan menaikkan doa-doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Koni Irawati. Silakan. Mari Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah, juga dimanapun kita semua berada, mari kita menaikkan doa syafaat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama. Kami boleh melihat tentang suka duka Natal perdana, dan kami boleh melihat pada kehidupan kami untuk warga usia lanjut. Di tengah sukacita Natal yang saat ini kami bersama-sama rayakan, ada sebagian juga dari kami yang mengalami duka cita karena mereka mengalami gangguan fisik oleh karena sakit. Kami secara khusus saat ini berdoa buat mereka semua, dimanapun mereka berada, mungkin mereka sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Biarlah Bapa sendiri yang akan melawat mereka secara pribadi, sehingga di hari Natal, kelahiran Tuhan Yesus, mereka boleh kembali mengingat dan mendapatkan sukacita Natal,
karena Tuhan Yesus boleh lahir secara pribadi dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus boleh lahir dan mengingatkan kepada mereka bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi mereka. Sehingga di tengah duka cita, mereka pun boleh merasakan sukacita Natal yang boleh ada di dalam kehidupan mereka, sekalipun secara fisik mereka sedang mengalami kelemahan dan gangguan. Juga kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami, di mana pandemi belum usai. Muncul bencana meletusnya Gunung Semeru, tapi kami terus mau berserah penuh kepada Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami ini dalam situasi pandemi yang belum usai ini, juga dengan bencana yang muncul. Biarlah kami semua boleh merasakan sukacita sekalipun ada duka cita yang kami alami, khususnya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang mengalami duka cita, sehingga mereka boleh merasakan sukacita itu sendiri lewat pelayanan, cinta dan perhatian yang kami berikan. Kami terus berdoa untuk Komisi Usia Lanjut. Biarlah dalam masa pandemi ini mereka boleh tetap memiliki semangat sukacita untuk terus melayani Tuhan lewat online, lewat streaming ini. Biarlah boleh menjadi berkat khususnya bagi semua warga usia lanjut, dari jemaat kami maupun warga usia lanjut yang lain yang ikut mendengarkan atau mengikuti kebaktian Natal usia lanjut besok sore. Biarlah Tuhan sendiri yang akan melawat saudara-saudara kami secara pribadi, sehingga di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi, mereka benar-benar boleh merasakan sukacita Natal yang boleh lahir dalam kehidupan kami semua. Tuhan, kami juga bersyukur buat pemimpin liturgi, pemimpin pujian, juga pembawa firman, dan tim multimedia yang boleh melayani untuk melaksanakan perayaan Natal pada sore hari ini. Berkati kehidupan mereka, juga berkati keluarga mereka, juga berkati studi dari anak-anak yang tergabung di tim multimedia. Dengan sukacita kami semua boleh melayani Tuhan dengan semangat. Berkati jika sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, biarlah firman Tuhan terus berbicara kepada kami secara pribadi dan boleh menjadi berkat buat kami semua. Kami akan bersama-sama mengakhiri doa syafaat kami ini dengan menaikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Ibu Koni untuk doa-doa syafaatnya. Kita sampai pada penyalaan lilin Natal. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati.
Lilin-lilin Natal akan dinyalakan oleh yang pertama oleh Bapak Pendeta Darmanto. Yang kedua, lilin Natal akan dinyalakan oleh Ibu Koni Irawati. Mari. Lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Majelis Jemaat, diwakili oleh Ibu Ratna. Selanjutnya akan dinyalakan oleh Ketua Komisi Usia Lanjut Ibu Maria Hartono. Selanjutnya kami mohon Bu Susan untuk menyalakan lilin ya. Lilin selanjutnya akan dinyalakan oleh PNJ Ibu Juven dan juga Ibu Triwidodi. Mari silakan. Dan yang terakhir akan dinyalakan oleh Bendahara Komisi Usia Lanjut. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Jauh
doa penutup akan dibawakan oleh Majelis Jemaat. Ibu Ratna. Ya, mari Bapak Ibu semua kita akan berdoa untuk penutup. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan pada sore hari ini kami dari anak-anak-Mu di Komisi Lansia GKI Temanggung telah dapat mengadakan Natal pada hari ini. Meskipun ada sukacita maupun dukacita Tuhan, tapi kami senantiasa bersandar kepada Tuhan saja. Juga acara ini yang sudah dapat berlangsung, semuanya karena pertolongan dan bimbingan Tuhan saja. Jika sebentar kami hendak pulang ke rumah masing-masing, Tuhan sertai kami dalam perjalanan agar sampai di tempat di rumah dengan selamat, tak kurang suatu apa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat Hari Natal dan selamat